Teman-teman, halo semuanya. Saat ini saya berada di dekat kantor perusahaan Aeronova. Nama saya Gennady Babanin, bisa panggil saya Henry. Dan saya bukan karyawan perusahaan, tetapi sebagai investor dan mitra, saya ingin melihat apa yang terjadi di perusahaan saat ini. Dengan keberuntungan saya berhasil, katakanlah meminta untuk masuk ke kantor perusahaan bersama rekan tempur saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan ahli, mengetahui detail keberhasilan perusahaan dalam 6 bulan pertama proyek, dan mempelajari rencana langsungnya. Seperti diketahui orang, pada tanggal 4 Maret, proyek ini akan memasuki tahap pertama pengembangan dari pra-peluncuran. Dan saya ingin tahu apa rencana dalam waktu dekat, apa yang dilakukan. Saya harap ini akan sangat menarik. Jangan lupa menyukai dan memberi komentar. Saya ada action berbaik semaksimal mungkin untuk berkunjung ke sini lebih sering agar saya dan Anda dapat memperoleh informasi tentang berita dan acara terkini, dan kita akan mengikuti proyek ini lebih sering. Saya tidak akan membuat kalian menunggu lebih lama. Mari kita masuk ke kantor perusahaan dan temui tim. Sekarang kita sudah berada di dalam kantor perusahaan Aeronova. Terakhir satu kali saya di sini adalah pada bulan November setelah konferensi besar di Moskow. Saat itu kantor masih cukup kosong. Mari kita lihat apa yang ada di sini sekarang juga. Ayo kita lihat. Vadim Vasilievich, saya ingin berterima kasih atas waktu Anda menjawab pertanyaan saya. Vadim Vasilievich adalah kepala desainer di perusahaan Aeronova. Sejauh yang saya tahu, dalam waktu dekat akan diluncurkan dirigible pertama Novasat. Ini masih merupakan dirigible tanpa awak. Kami memilih untuk membuat dirigible tanpa awak karena kami perlu menguji beberapa ide yang akan diterapkan pada dirigible berawak, pada dirigible yang lebih kecil. Sebenarnya dirigible yang pertama kali kami bangun untuk berawak adalah Nova 2. Ini adalah 2000 kubik, pesawat berkapasitas 6 orang membangun salinan tanpa awak skala 1,2 klima. Jadi panjangnya menjadi 2,5 kali lebih pendek, yaitu sekitar 17 meter 28 cm, dan volumenya sesuai dengan itu 8 kali lebih kecil, jadi sekitar 131 kubik. Kemungkinan besar ini akan menjadi beberapa pesawat. Saya sebenarnya tidak tahu berapa banyak, tapi mereka akan berbeda, terutama dalam desain selubung. Ya, akan ada perbedaan yang cukup besar. Ini akan menjadi beberapa pesawat. Kami berencana untuk merakit pesawat pertama kami pada bulan Maret. Pesawat ini terutama ditujukan untuk menguji sistem pengendalian kami. Artinya Anda lihat di sana, kami punya simulator yang juga akan menjadi tempat kerja operator. Kami ingin memeriksa seberapa nyaman mengendalikan perangkat ini dari tempat kerja ini, apakah pilot memiliki kontrol yang cukup, apakah letaknya strategis, apakah informasinya terpampang jelas di panel instrumen, apakah semuanya mudah dibaca, dan bila mana kita mengecek semua ini, akan lebih mudah bagi kita untuk menciptakan kendaraan berawak yang sesungguhnya. Teman-teman, Alexander setuju untuk sedikit berbagi tentang pekerjaannya. Alexander di sini bertanggung jawab untuk prototyping. Benar kata tentang aktivitas Anda saat ini. Sekarang kami sedang membuat katup untuk dirigible kecil tanpa awak yang akan diluncurkan dalam waktu yang sangat dekat sekali. Pertama-tama, model 3D dikembangkan dalam sistem support, yaitu sistem perancangan otomatis. Kemudian kita mencetaknya dengan hati-hati dan teliti menggunakan printer 3D. Di sini kita punya printer 3D yang canggih. Kita mengunggah file langsung dari komputer melalui Wi-Fi ke sini, langsung dicetak, dan kemudian kita rakit di meja ini yang modern. Sedikit lebih banyak tentang peran katup ini. Dia akan melepaskan tekanan berlebih. Ya, jadi sebenarnya ada dua katup yang berbeda di Zeppelin. Satu terletak di volume gas, tepatnya di helium, dan yang lainnya di volume udara dengan fungsi untuk mengatur tekanan. Jadi peran katup yang terletak di volume gas, di helium, adalah untuk melepaskan gas berlebih jika tiba-tiba ada sesuatu. Ini lebih tepatnya adalah situasi darurat karena helium perlu dijaga. Dan yang kedua terletak di volume udara, di mana keduanya bekerja sama dengan kipas. Jadi dia menjaga tekanan konstan di seluruh volume secara efektif.
Jika Zeppelin mengubah ketinggian, maka gas di volume utama akan berkurang atau meningkat volumenya, tergantung pada tekanan eksternal dan suhu lingkungan. Sedangkan volume udara berfungsi untuk menjaga tekanan konstan dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan ini, memastikan stabilitas dan keseimbangan dalam penerbangan. Jadi kipas berfungsi, katup berfungsi, di sana terjadi interaksi ini. Kami juga mengujinya di sini. Kami punya stand sendiri, ini adalah penerima besar, bisa dibilang seperti gelembung. Dia disimpan di sini, kita bisa meletakkannya di koridor sini, sepertinya mengisinya dengan beberapa kipas trampolin tambahan yang diperlukan. Di sana seperti simulasi selubung, kita menggantungnya, di sana tekanan diciptakan, kita mengukur, nilai dari sensor ditransfer ke komputer, dan kita bahkan bisa melakukan penilaian kelayakan katup itu di sini. Ya. Teman-teman, kita juga punya Insinyur Sergei yang juga terlibat dalam prototyping dan memainkan peran yang sangat penting dalam proyek ini. Beberapa kata tentang apa kamu kerjakan pengembangan menarik apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Kami bekerja dalam tim dengan Alexander. Dia telah menceritakan secara rinci sebagian besar kepada kalian. Seperti yang kalian ketahui, saya rasa. Saat ini, saya khususnya fokus pada kipas yang akan dipasang di Zeppelin tanpa awak dan ada perangkat yang dirancang untuk menghentikan penerbangan dalam situasi darurat dan perangkat ini akan diuji untuk memastikan keefektifan dan keamanannya. Bagaimana dia akan berfungsi kira-kira? Di sini akan ada pemancar radio yang akan menerima sinyal dan dalam situasi darurat yang sangat penting, sinyal akan diterima dan tegangan akan diberikan ke kawat nikrom untuk memastikan keselamatan dan keamanan dalam berbagai situasi. Di sini akan ada membran yang akan terbakar. Sesuai dengan itu akan ada lubang yang terbuka, semacam katup darurat dan tekanan di dalam selubung akan dilepaskan kipas untuk mengisi selubung berfungsi. Seperti kompresor udara dari sana masuk. Ya. Ketika terjadi penurunan, tekanan turun dan untuk menjaga sifat-sifat selubung, dalam situasi tertentu perlu menambahkan udara. Jadi sebaliknya, saat balon udara panas naik ke ketinggian yang lebih tinggi, katup digunakan untuk mengatur tekanan. Karena tekanan atmosfer menurun secara bertahap, sehingga selubung balon mengembang lebih besar dan tekanan udara di dalamnya dilepaskan secara perlahan melalui katup. Teman-teman, saya sangat beruntung sekali hari ini bisa bertemu dengan Dimitri yang setuju untuk mendemonstrasikan dengan baik cara kerja emulator pengendalian Zeppelin. Dimitri, komentar singkat. Ini adalah alat yang memungkinkan, seperti yang saya pahami, untuk belajar mengemudikan Zeppelin, atau apakah ada fungsi tambahan lainnya? Saat ini iya, ini adalah sistem yang kami rancang untuk melatih pilot dalam mengendalikan Zeppelin. Kedepannya, sistem ini akan dirancang untuk mengendalikan Zeppelin dari jarak jauh dan melatih pilot menggunakan model yang nyata. Dengan lebih baik, lebih efisien, lebih aman, dan lebih andal. Apakah ini sepenuhnya pengembangan Anda? Nah, kami sendiri yang menyusun semua ini dengan sangat teliti. Seluruh poin, ya, itu dirakit oleh kami dengan sangat hati-hati dengan bantuan berbagai program. Solusi siap pakai yang kami terapkan dalam berbagai aspek pengembangan kami yang luas dan mendalam, serta dapat diadaptasi untuk berbagai tugas-tugas kami yang beragam dan kompleks. Saya tahu ada beberapa peluncuran balon udara. Bagikan hasilnya. Apa yang sebenarnya kalian rencanakan untuk dicapai dengan meluncurkannya? Hasil dan tujuan apa yang ingin dicapai? Ya, sekarang ketika kami mulai bekerja dengan Aeronova, saya sangat tertarik untuk melibatkan orang lain dalam pekerjaan ini dengan sangat antusias dan penuh semangat. Jadi kami sekarang sedang menjalankan proyek ini dengan melibatkan para ahli, mahasiswa, dan kelompok inisiatif yang sekarang telah mengatur pembuatan selubung dalam berbagai aspek dan bidang yang relevan untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dan berpengalaman. Kami ingin ke depannya, dengan munculnya kemampuan produksi kami, juga mengembangkan produksi selubung untuk Zeppelin dan balon udara, serta memperluas jangkauan produksi kami ke berbagai sektor industri lainnya, termasuk teknologi canggih dan inovasi terbaru. Sementara itu,
kami ingin menyelesaikan tugas penerbangan jangka panjang di ketinggian yang tinggi dengan aman, efisien, dan tepat waktu, serta penuh kehati-hatian. Teman-teman, bersama kami ada Ivchenko Boris Alexandrovich. Bagi yang tidak tahu, ini adalah Kepala Biro Desain perusahaan Aeronova. Apa yang sedang kalian kerjakan saat ini? Mungkin ada berita terbaru, tugas-tugas untuk waktu dekat. Kami berusaha untuk segera melakukan uji coba model kecil dari Zeppelin tanpa awak yang memiliki volume 130 meter kubik untuk menguji beberapa teknologi yang ingin kami terapkan di Nova 2. Ini adalah pesawat sudah bisa dikemudikan berkapasitas 6 orang dengan volume 2000 meter kubik. Jadi teknologi yang ingin kami uji di sana adalah sistem pengendalian digital, dan ini adalah teknologi pendaratan darat yang akan sangat mengurangi jumlah personel yang diperlukan di tanah selama proses pendaratan dan lepas landas dengan sangat efektif dan efisien, dengan sangat baik dan aman. Ini adalah dua teknologi utama yang sangat penting, menarik dan sangat canggih yang ingin kami uji pada model kecil. Kami bekerja sangat intensif pada Nova Nero Soswau yang berukuran 130 kubik, dan kami juga mengerjakan Nova Nero 2. Karena jika kami tidak bekerja dengan intensif sekarang, Zeppelin apa yang bisa kita bicarakan di akhir tahun? Saat ini sedang berlangsung perancangan intensif untuk sistem tenaga, perancangan gondola dan sistem penggerak belakang serta sistem udara gas. Kami juga sedang mengembangkan kipas baru untuk Zeppelin ini, katup baru yang sebenarnya khusus. Ini adalah sesuatu yang dibuat khusus dan secara eksklusif untuk model ini. Saat ini sedang berlangsung pekerjaan, saya bahkan tidak bisa mengatakan pada perangkat mana yang lebih intensif. Keduanya sedang dalam mode yang sangat intensif. Kami juga mulai perlahan-lahan dan hati-hati mengerjakan proyek besar berikutnya, tetapi ini masih sangat awal. Kami baru mengambil langkah pertama yang penting dalam arah ini. Kami sangat merencanakan bahwa semuanya akan berkesinambungan, yaitu apa yang sudah kami kerjakan di perangkat yang lebih kecil akan kami pindahkan ke perangkat yang lebih besar. Dan perangkat yang lebih besar akan ditambahkan dengan kemampuan, dan kami akan melangkah bertahap menuju Zeppelin lebih besar, seperti dinyatakan dalam rencana pengembangan Aeronova. Apa yang kita miliki pada akhirnya? Perusahaan memiliki ruang kantor dan laboratorium seluas 750 meter persegi dan ruang produksi seluas 600 meter persegi. Lebih dari 35 spesialis yang berpengalaman bekerja pada proyek Zeppelin generasi baru, peralatan telah dibeli. Dalam proyek ini berpartisipasi Institut Penerbangan Moskow, Universitas Teknik Negara bagian Moskow bernama Bauman, serta Biro Desain Dolgoprudny. Zeppelin tanpa awak pertama Nova 1 telah dikembangkan dengan volume 130 m3 dan panjang 17 meter. Peluncuran pesawat terbang ke stratosfer telah dilakukan. Sistem pengendalian baru untuk sistem di pesawat dan kompleks pengendalian darat telah dibuat. Saat ini juga sedang dikembangkan Zeppelin kedua Nova 2 dengan volume 2000 m3. Tujuan finansial untuk tahap pra-peluncuran telah tercapai, mengumpulkan $2,5 juta investasi. Apa akan perusahaan Aeronova memiliki rencana besar? Kami telah membicarakan pengembangan akhir dari Zeppelin Nova 1 dan peluncurannya akan dilakukan pada bulan Maret. Akan dibuat beberapa modifikasi dari Zeppelin tanpa awak berukuran 130 kubik untuk pelanggan, pameran, dan tujuan promosi. Direncanakan pencarian dan pembelian lahan untuk membangun hanggar dengan hati-hati. Dalam rencana pengembangan dan mulai produksi Zeppelin kedua yang lebih besar, Nova 2, dengan volume 2000 kubik meter. Saya ingin mencatat bahwa pada 4 Maret, proyek ini akan memasuki tahap pertama perkembangannya. Kondisi untuk berinvestasi akan berubah. Tepat, porsi investasi akan naik 2 kali lipat. Anda tidak akan bisa meningkatkan paket Anda seperti yang bisa dilakukan di proyek sebelumnya. Dan bonus tambahan 5% untuk imbalan referensi juga akan ditutup. Teman-teman, itu adalah informasi utama yang berhasil saya kumpulkan untuk kalian. Saya lagi terus mengikuti berita dari perusahaan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.